Hosmantua Purba, ya, Dr. Hosmantua Purba. Channel itu channel kebanggaan kita bersama tentunya. Selamat tahun baru teman-teman. Ya, selamat merayakan tahun baru 2022, 1 Januari 2022. Ya, tentu kita ya sehat-sehat dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Oh, tentu semua untuk agama yang berbeda-beda juga yang masih ingin bersekutu dengan Tuhan yang Maha Esa. Ya teman-teman, untuk itu kita harus mengikuti protokol kesehatan sesuai arahan bimbingan Presiden kita Joko Widodo, ya, Presiden Republik Indonesia, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air dan sabun, ya, air mengalir, dan menikmati makanan bergizi untuk stamina tubuh kita. Oh ya, mari kita ikut bareng-bareng acara ini, acara yang berupa nasihat dari senior kita yang bisa dikatakan sudah mengenal hidup. Ya, mari kita saksikan bareng-bareng. Teman-teman, selamat pagi. Mulai dengan Hosmantua Purba, ya, Hosmantua Purba, channel YouTube. Ini kita akan menyaksikan acara yang begitu menarik, tentu bagi kita semua di tahun baru ini. Ya, kita seharusnya wajib bersyukur kepada Tuhan Yesus atas penyertaannya, yang kita memasuki tahun 2022 dengan semangat, dengan sehat, jauh dari COVID Corona. Tetapi mari kita tonton bareng-bareng. Ada habisnya ya kalau membahas Tiongkok atau Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Syarakat negeri yang dihuni manusia terbanyak di bumi ini sangatlah berpengaruh. Tapi tenang, kali ini Data Fakta akan coba mengulas beberapa hal tentang Tiongkok yang menurut kami penting buat kalian pikirkan ya. Hitung-hitung kalau kalian sudah tahu bukan berarti yang lain sudah pada tahu kan? Kencangkan sabuk pengaman kalian dan simaklah ulasannya sampai habis. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Salah satu peradaban tertua. Kalau kalian cek laman ancienthistorieslist.com atau sering baca sejarah peradaban tertua di dunia, pastinya salah satu yang kalian temukan adalah peradaban Cina atau Tiongkok. Ahli arkeologi dari College University London, Henry Cleary, dalam bukunya Archaeological Heritage Management in the Modern World tahun 1989 mengungkapkan, Tiongkok sudah didiami manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Lebih lanjut, peradaban Tiongkok diketahui berawal dari berbagai kota kuno di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Namun sejarah tertulis Tiongkok baru dimulai pada dinasti Shang yang memerintah sejak tahun 1750 sampai 1045 sebelum Masehi. Dibuktikan dengan penemuan arkeolog meliputi cangkang kura-kura dengan aksara Tiongkok kuno yang berisi penanggalan radiokarbon hingga 1500 sebelum Masehi. Meski begitu, terkait budaya, sastra, dan filsafat baru berkembang di era dinasti Zhou pada tahun 1066 sampai 221 sebelum Masehi yang melanjutkan estafet kekuasaan dinasti Shang. Dinasti Zhou yang namanya disebutkan tadi merupakan dinasti terlama yang pernah berkuasa dan diketahui di eranya lah aksara Tionghoa modern mulai berkembang. Bukan negara komunis. Pernah tidak kalian bertanya-tanya atau berdiskusi dengan kawan seperkopian kalian? Sebenarnya Tiongkok ini negara komunis atau bukan sih?
Nah, menurut definisi resminya sih, RRT menyebut dirinya sebagai negara komunis hasil dari revolusi komunis pada tahun 1949 lalu. Dengan kata lain, secara resmi negeri tirai bambu ini masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan sosial politik kini tidak mendefinisikannya lagi sebagai negara komunis. Dalam sebuah artikel di laman futureland.com yang ditulis Sir John Vincent Cable, mantan anggota Parlemen Britania Raya berjudul Is China a Capitalist or Communist Country? Mendefinisikan RRT sebagai state capitalist atau negara kapitalis dengan kerangka pemerintahan komunis. Sementara itu, artikel yang dimuat di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mengatakan, imaji tentang RRT di era 1950-an dan 60-an memang dikenal sebagai negara komunis. Namun kini RRT menampilkan wajah jauh berbeda. Ya, sejak Deng Xiaoping mengumandangkan reformasi ekonomi pada tahun 1978, RRT jadi berkembang pesat. Ekonomi dan teknologinya tumbuh, berkembang, bahkan maju ke depan. Sistem pemerintahan. Pemerintahan RRT sering dikatakan sebagai negara komunis, otokratis, dan sosialis meski belakangan menyebut dirinya pula dengan negara demokratis. Anggota komunis sayap kiri bahkan menyebutnya negara kapitalis. Nah, pemerintah RRT dikontrol langsung oleh Partai Komunis Tiongkok atau PKT, di mana pemimpin negara dipilih langsung oleh partai melalui Kongres Nasional. Meski begitu, terdapat sedikit pijakan ke arah liberalisasi seperti pemilu yang sekarang diadakan di tingkat desa dan sebagian badan perwakilan. Namun ya, PKT tetap memegang kendali penuh atas negara dari pemerintahan hingga militer. Dilansir dari liputan6.com, dengan sekitar 90 juta anggota, PKT diorganisasikan seperti skema piramida dengan politbiro partai serta Presiden Xi Jinping di puncaknya. Oh ya, meski dikendalikan penuh oleh PKT, negara ini tetap memiliki parlemen, yakni Kongres Rakyat Nasional, yang dimana pengambilan keputusan akhir terkait kebijakan ada di tangan pemimpin partai. Saat ini Presiden Tiongkok dipimpin oleh Xi Jinping yang juga selaku Sekretaris Jenderal PKT. Sementara Li Keqiang bertindak selaku Kepala Pemerintahan alias Perdana Menteri. China berbeda dengan Tiongkok. Siapa nih di antara kalian yang sering menyebut negara pimpinan Xi Jinping ini sebagai Cina atau Tiongkok? Meski sebenarnya hal itu tidaklah sepenuhnya salah, tapi ya penyebutan itu boleh saja dibilang cukup keliru. Ya, faktanya penyebutan Tiongkok tidak bisa disamakan begitu saja dengan menyebut Cina. Kata Cina diduga berasal dari bahasa Sanskerta Sin yang digunakan pertama kali sekitar 2000 tahun di sebagian besar Asia. Orang Barat kemudian menyerap kata Sin menjadi Sino bagi Portugis, China bagi Prancis, dan China bagi Inggris. Meski begitu, The American Heritage Dictionary mengungkapkan kalau kota China kemungkinan besar merupakan bentuk penyebutan yang salah oleh orang-orang Barat terhadap kata Qing. Kita ketahui Qing merupakan salah satu dinasti yang pernah berkuasa di Tiongkok pada abad ketiga sebelum Masehi. Sementara dalam dialek Mandarin, China disebut Tiongko, sedangkan dialek Hokkien menyebutnya Tiongko. Nah, kata Tiongkok sendiri berasal dari kata dialek Hokkien yaitu Tiongko yang berarti kerajaan tengah atau negara pusat. Itulah mengapa negeri tirai bambu ini tidak ingin disebut Cina, dikarenakan hanya merujuk pada satu dinasti saja. Sedangkan Tiongkok merujuk pada wilayah mainlandnya sebagai satu negara. Dimengerti ya? Yuan bukan mata uang Tiongkok. Banyak dari kalian pasti tahunya Yuan adalah mata uang Tiongkok kan? Ya, itu tidak salah sih, tapi sebenarnya sedikit keliru lantaran mata uang resmi Tiongkok bernama renminbi. Lalu bedanya apa dengan Yuan? Renminbi atau RMB merupakan penyebutan formal untuk mata uang yang berlaku di seluruh Tiongkok daratan. RMB ini mulai diperkenalkan pada tahun 1949 dengan simbol internasionalnya CNY. Sedangkan Yuan adalah actual unit dari RMB, yaitu nama unit atau satuan mata uang RMB. Secara umum, kita bisa mengatakan barang ini harganya 100 yuan.
Tapi keliru kalau menyebut barang ini harganya 100 renminbi. Dengan kata lain, yuan berlaku sebagai penyebutan satuan atau nilai barangnya, sementara renminbi adalah nama mata uangnya. Dipahami ya? Digitalisasi mata uang pertama. Di tengah kompetisi sengit uang digital, tahukah kalian kalau RRT jadi negara pertama yang melakukan digitalisasi mata uang lokalnya? Disebutkan kalau hal tersebut masuk dalam proyek bernama Digital Currency Electronic Payment atau DCEP. Bagi yang belum tahu, DCEP ini memiliki sejumlah kesamaan dengan koin Libra Facebook Inc. yang katanya sih dapat digunakan di seluruh platform pembayaran utama. Menanggapi hal itu, sejumlah analis mata uang mempertanyakan apakah dolar bakal bisa mempertahankan posisinya sebagai mata uang dominan dunia. Stephen Roach, ekonom Amerika Serikat dari University Yale mengatakan, jatuhnya dolar akan membuat AS kehilangan kepemimpinan global dalam jangka pendek. Kita ketahui RRT telah mengeluarkan undang-undang baru tentang mata uang digital akhir 2019 lalu. Bank Sentral Tiongkok People's Bank of China sudah membentuk tim risetnya untuk mengeksplorasi peluncuran mata uang digital sendiri. Kehadiran mata uang digital ini disebut-sebut dapat memotong biaya sirkulasi uang kertas tradisional, sekaligus meningkatkan kontrol pembuat kebijakan terhadap pasokan uang. Alasan dijuluki tirai bambu. Ada tidak yang pernah bertanya-tanya, mengapa sih Tiongkok disebut sebagai negara tirai bambu? Ternyata alasannya cukup sederhana. Kita tahu negara terluas di Asia dengan penduduk terbanyak di dunia ini memiliki banyak tanaman bambu dengan kualitas terbaik di dunia. Katanya sih bambu Tiongkok dikenal sangat kuat dan tidak mudah patah. Nah, Tiongkok menjadi identik dengan bambu lantaran penggunaan bambu di negara itu mulai dari bangunan kuno hingga panda yang gemar makan bambu muda. Kalau kita cek laman Indozone, dikatakan kalau julukan tirai bambu diberikan untuk membedakannya dengan Uni Soviet yang dijuluki tirai besi. Simbol tirai merujuk pada paham ideologi. Layaknya tirai, di Tiongkok bambu tumbuh bergerombol dan menutupi sesuatu. Mana ini sesuai dengan falsafah politik Cina yang menganut paham sosialis. Mereka menutup-nutupi hal-hal tertentu dengan sangat rapat, termasuk skandal-skandal yang melibatkan orang penting di negara tersebut. Itulah 9 fakta seputar Republik Rakyat Tiongkok atau RRT yang mungkin beberapa di antaranya belum kalian ketahui. Bagaimana menurut kalian?